sedikit atau banyak. Kalau sedikit itu biasanya pakai T, kalau banyak berarti kan nanti dia mendekati distribusi normal pakai Z. Kayak tadi, ya toh? Masih ingat contoh soal yang barusan? Ya. Kan dia N-nya 5 pakai T. Iya. Karena terus yang satunya N-nya berapa tadi? Yang pertama 120 dia pakai Z. Pakai Z. Oh. Ya. Kemudian ada tidaknya variabel independen dan dependen. Bisa dilihat di halaman 6.18. Itu kan ada macam-macam. Ya toh? Nah, punya kita tadi yang mana berarti? Nominal, ordinal. Oh, ini Nah, jadi milihnya pakai gini. Dilihat dulu uji statistik. Dia sampelnya berapa? 1 atau 2 atau berapa? Karena tidak, tadi kan cuma 1, berarti kita yang ambil tabel 6.3. Kemudian dilihat skalanya apa, dia nominal atau ordinal. Karena tadi apa tadi contoh soalnya? usia ya. Bukan yang ini loh, bukan. Oh. Berdasarkan jumlah penduduk. Tapi ini bisa dilihat dari Kalau jumlah penduduk berarti pakai rasio rasio. kan besar populasi. Chi-square itu apa? chi-square. Chi-square itu Chi-square distribusi nanti bentuknya belum nanti. Ini kita masih yang awal-awal. dasarnya. Jadi udah bisa menentuin pakai ini, bisa nggak? Ya pokoknya kalau yang sedikit itu Nominal. Yang pertama itu dilihat tadi apa? dari tingkat pengukurannya. Coba dilihat di sini nominal ordinal, ya tahu bisa ya. Dilihat dari kolom yang pertama. Nah, harusnya dilihat dari judulnya dulu. Dia 1 sampel atau 2 sampel. Kalau yang rata-rata tadi kan berarti ada 1 sampel. Berarti pakai yang tabel 6.3. Ya. Ini kan ada 2 sampel independen, terus lebih dari 2 sampel, terus 2 sampel dependen, jadi gitu. Nanti dilihat yang kolom kedua. Setelah tahu sampelnya gimana, nanti dilihat ukurannya. Setelah itu baru dilihat yang tabel kolom kedua. Oke? Oke. Nah, untuk menentukan taraf signifikansi tadi seperti tadi ya, kalau jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Biasanya tadi pakai alfa 5%, 1%, atau yang satunya berapa tadi? 5%. Kan ada 90%. Berarti alfanya berapa? Kalau 90% berarti alfanya berapa persen? Ayo, tadi ngitungnya gimana? 90% per Tingkat kepercayaannya 90%, berarti alfanya berapa? 10%. Kalau 95% berarti alfanya 5%. kalau 99% 1%. ya pakai 3 itu ya. Oke. Kemudian perhitungannya tadi X bar min mu, kalau pakai Z X bar min mu per sigma per akar N ya, pakai yang Z. Misalnya tadi kan pakai Z ya, X min mu X bar min mu dibagi sigma per akar N. Hitungnya sama seperti tadi ya. Terus setelah itu kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ada 2, menolak H0 atau menerima H0. Nah, tolak H0 jika nilai Z hitung lebih dari atau sama dengan nilai Z alfa. Tolak H0 jika nilai Z menolak H0 atau menerima H0. Tolak H0 jika Z dihitung lebih dari atau sama dengan nilai Z alfa. Oke. Ini kan dilihat dari tabel Ya. Kalau ini dari hitungan tadi, misalnya tadi kan ketemunya berapa? Z-nya mana Z? Z-nya Ini kan interval ya.
Yang hitungan pakai Z 3,6. bukan, itu X bar. Ada contohnya nggak di situ? Nih. Contohnya Ada nih. itu min Ini ha. 150 Z hitungnya. Z dari Z 做什 hitung. 么？ berarti ini 做什么apa apa？三个研究方法嘛，没有办法。应该是statistik 研究方法，bukan? 不是不有哎呀，不同 ya 啊， iten头痛啊，德文，问德可是科，我 Domitian 知 itu 道了。 foto. Domitian. 德美店， Makasih loh. Serem. monggo. Hafal ya Mbak Deni. Kan Berarti dia yang Z ngajar. hitungnya kan min 150. berarti ini Z-nya. Z hitung. Cara menghitungnya jadi X bar min mu-nya diper ini alfa sigma per akar n Nanti sama. kan ketemu 150, ini namanya Z hitung. Oh, Z gitu. Oh, Z hitungnya di sini. Oh, jadi kita ngasih nama Z gitu. Ini kan di sini udah ada Z-nya, tapi ini kan tadi nyari Kita Z-nya. ngitung, bukan dari tabel, berarti kan dia Z hitung. Oh. Ya. Kalau yang atas dari tabel Z nilainya 1,9 itu Z tabel gitu. Oh. Kemudian Z Ini- alpha itu kan min 1,96. Karena di sini kan negatif Z ya. Min Alpha Z alpha berarti alfanya tadi berapa? Berarti Yang- nulisnya gini, Z alpha di bawah. alfa yang alfanya yang Alfanya berapa? kan 0, kan di 95% tingkat kepercayaannya. Berarti Hmm. alfanya berapa? 5%. Lah Z Berarti untuk Z5. 5% itu nilai di tabel itu 1,96. 1,96. Nah, setelah itu dibandingkan dengan Z hitung. Nilai Z hitung ini lebih besar atau lebih kecil dari nilai Z besar. alpha? Minus kok ya lebih kecil. Karena dia min 150, yang satunya hanya min 1,96. Berarti kesimpulannya dia apa? Oh, Tolak apa lebih, terima? lebih menolak atau menerima jika HO nilai Nol. nol nilai Z hitung lebih Lebih Atau besar sama. atau ditulis gini kan, berarti Z hitung lebih besar dari sama berarti dengan kan Z Z hitungnya kan lebih alpha. kecil, berarti ini Berarti kan min men- 150 itu kan kurang dari Z alpha. Ini kan, ini apa ini? Tolak ya? tolak itu tolak itu dia menerima Berarti tolak diterima, jika kan? menang berarti ini menerima karena H hitungnya lebih kecil. Tapi kok di sini beda sih bukunya beda. Tapi hati-hati ya. Masalahnya di Bukunya sini sering kan banyak yang salah. masalahnya di sini kan Z-nya kan positif bukan negatif ya, Tapi kan tetap lebih ini kecil nggak dia ya. kesimpulannya tadi loh. Menolak H0 apabila nilai Z hitung lebih dari atau sama dengan nilai Z alpha atau nilai Z ini atau min kurang dari, ada dua, kurang dari atau sama dengan Z alpha. Ini harus ini mungkin aku yang salah. Ini harusnya gini. Ya kan, lebih dari Z alpha, Tolak. lebih dari dia di buku ada dua mbak. Apabila nilai Z hitung lebih dari atau sama dengan nilai Z alpha, yang pertama. Yang kedua, nilai Z hitung kurang dari atau sama dengan nilai min Z alpha. Oh, Itu kalau Berarti ini menolak. gini, ini ada dua. Nah, ini kurang dari Minus. atau sama dengan. Minus. Nah, oh ya. Kalau gitu paham. karena di sini bisa, berarti bisa pakai dua.
Kan tapi di sini kan dia negatif ya, berarti Ya, berarti sadid. Z hitung